The Calista Foundation is a forum for fostering teenagers aged 15 to 22 from underprivileged groups so that they have skills, networks, and capital. This time, the Calista Foundation is conducting Balinese dance training in Sabatu, Gianyar, Bali to accommodate their talents. The dance that is performed is known as Tari Silinaya. This dance expresses the joy of young girls. Unlike other dance, the Silinaya dance does not feature a sharp eye glare, but full of smiles. Balinese dance, not only for entertainment, but are often performed during religious ceremonies. Come learn Balinese dance with us. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di webinar Kalista Foundation. Perkenalkan, saya Nabila Azahra selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini yang berjudul Pentingnya meningkatkan kecerdasan emosional anak dalam dunia pendidikan. Baik, sedikit informasi tambahan dari kami, Bapak Ibu peserta webinar, bahwa Kalista Foundation merupakan lembaga nirlaba yang bergerak pada pembinaan anak-anak remaja rentang usia 15 sampai 23 tahun dari kalangan anak jalanan, yatim piatu maupun keluarga kurang mampu. Adapun program yang kami kembangkan meliputi pelatihan keahlian secara online ataupun offline, bantuan modal usaha, fasilitasi pengembangan komunitas usaha dan magang, termasuk acara webinar pada hari ini merupakan salah satu program dari Kalista Foundation. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga konduktivitas jalannya webinar pada siang hari ini. Yang pertama, silakan untuk menonaktifkan audio saat MC atau narasumber berbicara, serta saat pemaparan materi. Yang kedua, boleh makan dan minum karena acara ini bersifat santai namun tetap fokus. Yang ketiga, pertanyaan bisa ditulis di room chat, raise hand, atau bisa mengaktifkan audio secara langsung. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Mbak Suro, yang memiliki nama asli Bapak Suwandono. Halo Bapak, apakah sudah terhubung Bapak? Halo, ya, semoga sudah terhubung. Bisa didengar? Baik, Bisa terdengar Bapak. didengar saya? Aman. Oke, oke. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, sehat selalu, harus strong, semangat. Iya. Baik, sudah siap menyampaikan materinya Bapak? Insya Allah siap, sangat siap. Oke, Monggo. baik, Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu peserta webinar, beliau ini merupakan budayawan, praktisi IT, praktisi pendidikan, community involvement dan development, jurnalis dan usahawan. Beliau ini merupakan orang yang sangat luar biasa, Bapak Ibu peserta webinar, karena sangat multi talenta ya, Bapak Ibu peserta webinar. Baik, eh sebelum acara dimulai juga, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan yang telah kita lalui bersama. Yang kedua ada sesi pemaparan materi oleh narasumber. Yang ketiga ada diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir ada penutup. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, langsung saja kita ke agenda selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi oleh narasumber. Pada acara yang luar biasa ini, mari kita sambut narasumber kita yang juga luar biasa. Kepada Mbak Surodemit, saya persilakan. Silakan, Pak. Terima kasih Mbak Nabila ya. Selamat siang buat semuanya, serta yang saat ini sedang mengikuti webinar kali ini yang sangat luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai, sejahtera, ya keberkahan, ya karahayon, semua itu ada pada kita semua karena sebenarnya Tuhan sudah memberikan karunia yang sangat luar biasa untuk hidup kita, namun bagaimana kita tetap diberikan nikmat itu ada pada kita. Nah, kali ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa, tiba-tiba saya harus di
senggol ini sama Mbak Nabila untuk membawakan materi. Saya sebenarnya agak nervous ya, nggak apa-apa ya Mbak Nabila. Jadi kali ini kita berbicara ngobrol santai saja. Jadi kita tidak ada konsep menggurui, tapi kita saling ngobrol santai tentang berbicara tentang intinya adalah topik yang kita bahas kali ini adalah pentingnya meningkatkan kecerdasan emosional anak dalam dunia pendidikan. Jadi pentingnya meningkatkan kecerdasan emosional untuk anak dalam dunia pendidikan. Ini ada beberapa, ini sebenarnya sudah eh, sebelumnya saya menyampaikan materi ini. Nanti ada sesi sertifikasi, jadi bagi yang ingin mendapatkan sertifikat, itu silakan untuk registrasi pada linknya Mbak Nabila. Dari link tersebut semua materi saya berikan kepada satu pintu kepada Mbak Nabila. Mau tentang psikologi pendidikan, mau tentang sosiologi budaya, mau tentang bagaimana sih strategi untuk termasuk tentang kecerdasan emosional ini semuanya. Untuk kali ini kita hanya membahas dulu secara santai, secara garis besarnya saya sampaikan. Nanti selanjutnya, kalau sudah saya sampaikan materi ini, kemudian kira-kira memang masalah buat lu kan gitu. Masalahnya apa gitu? Kita batasi dulu permasalahannya. Kita sesuai dengan topiknya adalah pentingnya meningkatkan kecerdasan emosional anak dalam dunia pendidikan. Nah, sebagai dasar pendahuluan dulu, ini penting ya untuk kita dahului. Yang paling pertama adalah kita harus memiliki dasar pemahaman sama. Ketika ada beberapa kata kunci tadi ya, kecerdasan emosional, kemudian anak, kemudian pendidikan. Saya ulangi lagi, kecerdasan emosional, kemudian anak, kemudian pendidikan. Ada 3 kata kunci. Kemudian mengapa ini menjadi penting dan harus ditingkatkan. Nah, itu nanti yang akan kita bahas kali ini. Sehingga kita akan sesuai dengan eh, judul topik kita akan butuh untuk memahami ini dulu. Yang pertama adalah pemahaman tentang definisi anak atau pengertian anak. Anak itu seperti apa sih? Nah, apa yang dimaksud anak? Sehingga jangan sampai kita itu salah memahami karena ini sangat mendasar banget. Ketika berbicara tentang anak itu, saya sudah membuat beberapa perspektif atau sudut pandang atau atas dasar apa kita berbicara bahwa anak itu seseorang itu dikatakan masih anaknya. Untuk yang pertama adalah dilihat dari fase perkembangan. Dari fase perkembangan itu ada anak bayi baru lahir itu mulai 0 sampai 28 hari. Kemudian bayi itu 0 sampai 11 bulan. Balita itu 12 sampai 56 bulan. Dan sampai anak itu kapan sih anak ini sesuai dengan fase perkembangan ini masih disebut sebagai anak. Nah, anak ini disebut anak itu apabila anak ini menginjak usia maksimal 19 tahun. Kalau sesuai undang-undang nanti ya, itu ada di usia 18 tahun. Namun sesuai fase perkembangan tumbuh kembangan anak karena berdasarkan prefrontal cortex atau otak bagian depan yang membentuk kedewasaan anak itu berakhir pada usia di 19 tahun. Jadi menurut neuroscience dari yang ditulis oleh Daniel Goleman itu bahwa eh, manusia sepanjang tumbuh kembangnya itu menjadi otaknya itu menjadi terbentuk berkembang terakhir sarafnya itu di usia 19 tahun. Sehingga di sini siapa sih yang harus berperan khususnya untuk membentuk mental, perilaku anak, emosional dan hubungannya untuk pendidikan. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya. Yang pertama adalah spesial sekali Mbak Nabila saat ini ada
saudara saya seperti sudah kakak saya ya sudah puluhan tahun tidak tidak bertemu saya. Bahkan dia ada di beberapa negara dan terakhir saya dengar dia ada di negara Chili di Amerika Latin dan saat ini juga sedang bersama kita. Selamat hormat buat saudara saya untuk Mas Tendri Yusuf. Kemudian juga ada saudara-saudara saya yang lain, ada yang dari Papua, Pak Endar juga, ada yang dari SMK Telkom, tadi sudah juga japri saya, ada juga dari banyak sekali, dari Bulukumba, kemudian ada dari Wonogiri, Pak Abah, kemudian ada juga dari SMK 5 Sukarjo yang saat ini lagi rame-rame mengikuti juga untuk dialog kita saat ini. Nah, dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, nanti japri saja ya. Jadi kita akan berbicara tentang secara santai. Kita berbicara topiknya adalah bagaimana meningkatkan kecerdasan emosional anak dan pendidikan. Kita langsung ke topiknya ya. Saya harapkan Bapak Ibu membiasakan dengan alat kerja, apakah itu dengan Google, apakah dengan AI, apa yang menggunakan Chat GPT atau menggunakan DeepSeek atau menggunakan Grok, sehingga ketika saya menyampaikan, harapannya saya mohon dikoreksi apabila memang ada hal yang memang dirasa kurang tepat karena kita saat ini kita dialog berdiskusi ini biar nanti suasananya itu adalah nyambung. Nanti saya akan berikan pemahaman dasarnya, nanti setelah itu paling kita nggak usah lama-lama ya. Saya paling menyampaikan seperempat jam, 20 menit, nanti selanjutnya kita itu tanya jawab saja biar lebih nyaman, lebih asik gitu ya. Oke ya, selanjutnya saya ulangi dulu pengertian tentang anak. Anak menurut kesehatan, secara catatan dari WHO dan Kemenkes, bahwa anak ini akan menyangkut disebut anak, intinya adalah pada anak ini selesai pada usia remajanya, itu anak. Jadi kalau di usia, kalau kemudian kalau dalam konteks pendidikan, anak itu ada anak usia PAUD, ada TK, ada SMA, ada SMK. Kemudian untuk anak itu juga dari aspek hukum, bahwa dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 bahwa anak dikategorikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi yang masih dalam kandungan itu juga anak dan yang belum maksimal itu di usia 18 tahun itu sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Nah, kemudian kalau dari aspek hukum ini, batasan usia hukum dalam peraturan perundang-undangan, jadi anak ini belum dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana, itu sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang nomor 1 tahun 2003, bahwa anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai secara pidana, dan karena itu penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi untuk anak yang di bawah 12 tahun mereka tidak bisa secara langsung menganut peradilan umum, tapi masih mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 juga pada pasal 47 ayat 1, anak yang belum mencapai umur 18 tahun, maksimal 18 tahun ya, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, belum nikah, di bawah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Artinya anak ini masih sebagai anak apabila tidak dicabut selaku hak anaknya. Nah, kenapa ini saya jelaskan bahwa definisi anak ini ya misalnya, oh anaknya bapak, anaknya simbah, anaknya ini dan sebagainya itu, tapi disebut anak sehingga memiliki batasan hukum, tanggung jawab orang tua dengan anak itu pada usia berapa,
ini usianya adalah 18 tahun ya. Nanti untuk materi detailnya nanti bisa japri. Kemudian saya berikan materi-materi tentang ini semua. Kemudian dari aspek hukum sudah. Kemudian untuk usia di atas 21 tahun dan belum kawin, itu disebut masa kedewasaan awal. Jadi, dan itu sudah tidak disebut kategori anak lagi, tetapi sudah kedewasaan awal. Sehingga, kenapa tadi saya menjelaskan anak saja kok sampai senjelimet ini? Nah, karena ada tanggung jawab yang melekat pada orang tua maupun pendidikan maupun sekolah dan sebagainya, sehingga definisi anak ini, anak yang patut kita lindungi, terus kemudian anak ini kita harus perlakukan seperti apa secara kecerdasan mentalnya. Contohnya lah kasus-kasus yang ada, anak kecanduan gadget HP, kemudian anak juga mengikuti geng kelitih misalnya, anak yang mengikuti pergaulan-pergaulan sosial misalnya, mengikuti lingkungan-lingkungan yang ini yang tidak diharapkan. Nah, kemudian di mana peran orang tuanya? Nah, disinilah adalah ketika kita memberitahu kepada peserta semua bahwa batasan anak itu adalah usia 18 tahun secara hukum. Sehingga apabila anak tersebut ketika masih umurnya 18 tahun, ya kita, kewenangan kita bagaimana kita untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak ini sebagai peran orang tua dan dunia pendidikan. Nah, itu tujuan saya kenapa tadi saya harus ngomong menjelaskan tentang definisi pengertian anak itu harus sejelas-jelasnya. Sehingga untuk batasan permasalahan yang dinamakan anak ini bisa dari anak kecil, anak PAUD, anak SD, anak SMP, anak remaja, hingga sampai 18 tahun. Ini yang kita maksud dalam topik yang sedang kita bahas ini. Itu ya. Jadi sudah, saya rasa definisi anak, harapan kami sudah sangat cukup jelas. Nah, sekarang kata kunci yang kedua adalah kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional, kenapa anak harus ditingkatkan kecerdasan emosionalnya? Dan kenapa ini penting? Nah, nanti ketika kita sudah berbicara tentang kata kunci yang ketiga adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini tujuan pengertian pendidikan apa? Tujuan pendidikan itu apa? Pendidikan ini tanggung jawab siapa? Metode pendidikan itu ya, sistem pendidikannya bagaimana? Terus hak-hak dan kewenangan tanggung jawab selaku orang tua, selaku dunia pendidikan, kemudian selaku stakeholder termasuk masyarakat, guru dan sebagainya itu bagaimana. Nah, disinilah kita nanti akan mengerti, oh pendidikan itu ternyata kayak gitu toh. Jadi pendidikan itu tidak hanya kalau di sekolah tok toh. Oh pendidikan itu di rumah itu juga pendidikan toh. Nah, disinilah nanti kita akan benar-benar kita kupas sampai mendetail ya, sehingga ketika anak di bawah 18 tahun itu ya melekat secara undang-undang, apapun kena hukum, kena lalu lintas, melanggar kecelakaan dan sebagainya, ya orang tuanya yang harus ikut bertanggung jawab terhadap bagaimana membimbing mengarahkan anaknya. Nah itu karena secara undang-undang memang begitu. Tetapi kalau anaknya sudah 18 tahun itu ya berarti sudah menganut ke pidana umum, undang-undang peradilan umum begitu ya maksudnya ya. Sehingga itu. Terus kemudian saya akan membahas tentang apa sih kecerdasan emosional. Kita masih bicara tentang pendahuluan ya. Kita pendahuluan untuk mengetahui pemahaman istilah-istilah ini dulu. Nah, definisi cerdas. Oke ya, kecerdasan emosional itu ada cerdas, pengertiannya. Kecerdasan emosional ada dua suku kata, cerdas dan emosi, dan emosional. Tiga berarti ya. Cerdas, emosi, dan emosional. Ada tiga. Sekarang apa sih sebenarnya cerdas itu? Nah, cerdas itu berarti memiliki kemampuan. Orangnya mampu untuk memperoleh,
memahami, menerapkan pengetahuan, informasi, keterampilan, dan sebagainya. Intinya adalah kecerdasan itu apabila seluruh sensor atau termasuk kepekaan-kepekaan indera kita dalam menggunakan setiap fungsinya, contohnya punya telinga kalau diajak ngomong mendengar, punya mata kalau diajak dilihatin ya harus diajak ngomong ya menatap dengan baik. Kalau punya mulut ya digunakan untuk ngomong dengan baik, jangan untuk ngomong kotor dan sebagainya. Ini disitulah letak kecerdasannya. Artinya kecerdasan itu nanti ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan IQ, jadi intelijen, dan juga ada kecerdasan spiritual. Namun yang topik kali ini, hari ini kita akan membahas khusus tentang kecerdasan emosional. Pembatasan permasalahannya ya, kita akan membahas tentang kecerdasan emosional. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari arti kata cerdas diartikan sebagai tajam pikiran, sempurna akal budinya. Nah, manusia punya akal, punya pikiran, punya budi, berbudi luhur, berbudi. Berbudi itu akal. Berarti ya mereka bertindak ber, berbudi pekerti, itu artinya punya karakter yang luhur sesuai dengan akal, sehingga akal budinya. Nah, ini menurut kamus KKBI. Kemudian, kalau secara singkatnya, kecerdasan, ya saya katakan ini baru kecerdasan, belum kecerdasan emosional. Kecerdasan adalah kombinasi dari berbagai kemampuan kognitif dan non kognitif. Non kognitif itu ada afektif, ada psikomotorik dan sebagainya. Kalau di taksonomi Bloom itu ada 3 ya, kecerdasan afektif, kognitif, dan apa itu psikomotorik. Itu untuk indikator keberhasilan capaian pendidikan itu menggunakan itu secara internasional, tidak hanya di Indonesia ya. Kemudian yang memungkinkan seseorang untuk belajar. Jadi orang ini kan otaknya ini kan berkembang terus. Sehingga bagaimana mereka itu bisa menggunakan untuk belajar, untuk beradaptasi, untuk memecahkan masalah, dan untuk komunikasi dengan baik. Nah, saya rasa saya kayak, mohon maaf ya Mbak, ini kayak dosen banget, kayak menggurui ya Mbak jadinya Mbak. Ini padahal pemahaman dasar. Tolong ditanggapi Mbak Nabila dulu. Nggak apa-apa, Pak. Gimana, enak nggak? Nggak apa-apa Nggak, ya? Bisa aman, ngerti aman. ya? Ya. Nah, untuk materinya nanti bisa menghubungi Mbak Nabila setelah absen dan nanti akan mendapatkan sertifikat dan kita sekaligus bonus materi buku-buku dari saya. Kebetulan saat ini saya sedang menulis untuk untuk sosiologi budaya di hari ulang tahun kemerdekaan, hadiah untuk 80 tahun Indonesia Merdeka ini saya sedang menulis sosiologi budaya, nanti saya berikan sebagai hadiahnya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Sekarang tadi kan bicara cerdas ya. Kemudian apa sih sebenarnya emosi itu? Pengertian emosi itu apa sih? Nah, karena tadi kecerdasan emosional. Kita harus tahu emosi itu apa? Emosi adalah keadaan mental. Keadaan mental dan fisiologis. Fisik dan biologis. Keadaan mental itu akan dilakukan oleh tubuh dalam bentuk tindakan fisik, dan fisik itu dipengaruhi oleh psikobiologisnya, biopsikologisnya. Keadaan di dalam otak itu apakah ada stimulus yang menghasilkan rasa senang. Saya mau bukunya Bapak, terima kasih hadiah bukunya. Oke, terima kasih, nanti menghubungi Kalista Foundation ya. Nanti akan saya lewat satu pintu aja, ya Mbak Nabila gitu. Itu emosi itu adalah keadaan mental dan fisiologi seseorang yang sangat kompleks yang timbul atas respon ketika ada respon terhadap suatu peristiwa, dapat yang bersifat positif atau negatif. Gampangnya gini, emosi itu adalah semua yang diterima oleh sensor, baik itu mata melihat, telinga mendengar. Misalnya kita ada suara yang
petir misalnya, buar gitu kan. Nah, kita otomatis ada perasaan emosi dan gerakan kita ini spontan. Nah, emosi itu nanti gerakannya adalah ciri-cirinya adalah lebih ke spontan sehingga mereka nggak sempat berpikir. Nah, nggak sempat berpikir dan itu dilakukan secara spontan. Nah, ciri-ciri nanti orang yang emosional mesti mereka juga tidak sempat untuk berpikir. Nah, ketika tidak sempat untuk berpikir, biasanya apa? Karena dibentuk oleh mentalnya itu karena mereka sudah dari kebiasaan-kebiasaan lama, contohnya trauma, masa kecil sering dibentak, tidak pernah dipeluk orang tuanya, kemudian juga anak ini tidak pernah diberikan apresiasi, perhatian, penghargaan, itu kelihatan kayak saya banget ya Mbak Nabila. Mbak Nabila langsung gini, iya kok saya banget toh Mbak gitu. Gitu ya nggak apa-apa. Kita sama-sama semua menjalani kok. Artinya kita itu selaku orang tua sekarang itu juga baru ngerti. Oh iya iya. Aku iso kayak gini ini juga karena saya nggak tahu dulu orang tua itu saya seperti apa. Dulu kita nggak tahu. Nah nanti prosesnya kita tidak tahu itu seperti apa. Nanti akan kita bahas, kita kupas. Tetapi saya tidak akan jelaskan secara detail. Nanti detailnya itu silakan bertanya langsung dan saya jawab. Contohnya kalau untuk anak di bawah 5 tahun itu bagaimana mengasuh perkembangan anak, parentingnya bagaimana? Kalau anak masuk ke usia SMP itu menjelang masa akil balik itu apa yang harus dilakukan? Ciri-ciri pertumbuhan biologis, fisiologis, ciri-ciri pertumbuhan emosionalnya seperti apa? Nanti berdasarkan kalau ada audien yang bertanya. Kalau audiennya tidak ada yang bertanya kan saya tiwas ngomong kan tidak menarik berarti kan gitu. Nah itu terus kemudian termasuk juga pada saat penginjak masa remaja itu kira-kira apa yang harus dipersiapkan orang tua, sekolah, dunia pendidikan maupun para para apa itu pengajar itu sehingga strateginya itu apa, metodologinya itu apa, langkah yang dilakukan itu apa, itu semua nanti kita akan sampaikan berdasarkan siapa yang tanya. Kalau saya jelaskan semuanya ini, saya kasihan nanti dari Kalista ini lebih baik kita buat sesi yang selanjutnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Itu tadi emosi. Emosi itu adalah sensasi yang kita terima ketika kita itu menerima sensor kita itu misalnya dicubit atau kaget atau kita itu manis. Jadi emosi itu tidak hanya marah. Emosi itu senang itu juga emosi. Jadi semua yang dirasakan yang menghasilkan sensasi itu namanya emosi. Nikmat juga emosi, marah juga emosi. Nah, kalau emosional itu adalah tindakannya. Nanti saya jelaskan. Nah, sehingga orang ini kepekaan emosinya, contohnya gini, orang tersebut itu dijak ngomong kok nggak memperhatikan, berarti ada bermasalah itu. Nanti ilmunya apa itu? Pakai eh, apa? Teori stimulus respon of organism. Jadi mulai diterima sensor itu, bagaimana sarafnya ini eh, menerima rangsangan ini orangnya terangsang atau tidak, kenapa begitu kok malah marah, orangnya kenapa kok malah gampang tersinggung. Nah, nanti ada masalah-masalah yang menyebabkan orang tersebut atau anak tersebut itu kenapa menjadi demikian. Nah, itu harus dilakukan asesmen dulu. Selaku orang tua, ini adalah orang yang pertama wajib tahu. Sehingga untuk topik kita yang sedang kita bahas ini tidak hanya berlaku bagi pendidikan saja, tetapi juga berlaku bagi orang tua dan masyarakat umum. Dan saya dalam pembahasan ini, saya akan batasi, tidak akan membahas kelembagaan, organisasi, pemerintahan, kebijakan, sistem, dan sebagainya. Tetapi yang saya sampaikan di sini, saya akan berdasarkan sesuai dengan kajian empiris dan ilmiah. Dan berdasarkan pengalaman saya, praktik hidup saya ketika saya itu pertama sebagai orang tua mengajar kepada anak, membimbing anak, sampai anak-anak saya sekarang saya sudah cucu, sudah jalan ya. Dan juga pengalaman saya ketika saya itu membesarkan anak-anak didik saya itu di
BLC Telkom, jadi saya punya lembaga namanya Broadway Learning Center, pusat pendidikan pelatihan sampai anak puluhan ribu ya itu, dan semuanya kita tidak pungut biaya. Intinya silakan mau nanti kita bersama-sama berkolaborasi boleh. Kita juga mengadakan magang guru, kemudian kita juga ada diklat, IT, kemudian kita juga ada sertifikasi untuk guru, untuk siswa, kita semuanya itu berdasarkan standar kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Karena setiap orang itu sebenarnya memiliki kemampuan, tetapi kemampuan itu nggak bisa. Orang harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini. Pertanyaannya misalnya, Mbak Nabila tanya, kenapa kok Mbak Suro kok semuanya serba bisa ya? Karena saya itu diuji dari hidup saya. Karena saya itu sudah banyak makan garam dan kebetulan saya ini di metodologi. Saya itu asesor metodologi kebetulan sehingga saya pun ketika saya berbicara kesehatan ya bagaimana ruang lingkup kesehatan, variabelnya apa, indikatornya apa, dan frameworknya itu saya nggak boleh keluar dari itu. Makanya ketika saya berbicara tentang materi ini ya kita batasi. Kita nggak boleh berbicara tentang politik, tentang pemerintahan atau kita menyinggung siapapun. Intinya pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan individu. Individu itu dibagi dua, individu orang tua maupun individu dari siswanya. Nah, masalah pemerintahan dan sebagainya urusannya pemerintah lah. Itu gitu ya. Jadi kalau saya nanti silakan pengalamannya Mbah Suro bagaimana itu nanti boleh bertanya. Oke ya. Nah, sekarang tadi ada cerdas, ada emosional. Emosional adalah tindakan yang pikiran. Jadi mohon maaf sebelumnya, sebelum ke emosional ya. Pikiran ini ada dua. Di otak ini ada dua pikiran. Yang pertama adalah pada pikiran emosional, yang kedua adalah pikiran rasional. Pada saat jadi di teori stimulus of organism ya, stimulus respon, ketika kita itu mendapatkan rangsangan, kemudian bagaimana ini prosesnya menjadi senang, menjadi susah, menjadi marah, menjadi emosi, menjadi banyak alah. Intinya tergantung. Pertama saraf kita ini menerima ini wajar atau tidak. Misalnya orangnya itu nggak pernah dipeluk, nggak pernah mendapatkan kasih sayang ya kita bilangin baik-baik aja dikiranya marah gitu kan. Itu ngomong keras-keras marah-marah gitu kan. Nah, kalau orang ini tergantung sosiologi budayanya. Kalau orang itu yang rumahnya berjauhan misalnya di atas gunung, "Woi, ayo ngaret." Gitu kan. Biasanya kan orang-orang kan harus teriak-teriak. Tapi kalau orangnya di perumahan, di perkotaan mesti ngomongnya, jangan keras-keras ya, Dik, gitu. Nah, ini akan membentuk perilaku dan budaya itu nanti khususnya di dalam pendidikan akan membentuk mental tumbuh kembang anak. Nah, itu ya. Terus kemudian emosional itu adalah sekarang langsung ke kecerdasan emosional aja. Jadi kecerdasan emosional ini pertama kali dicetuskan oleh Daniel Goleman, yaitu pada bukunya ini ya, apa ya? Nah, bukunya ini Daniel Goleman, Emotion, ini bagi yang membaca ya. Nah, buku saya sampai lecek ini sampai berapa saya baca itu Emotion of Intelligence. Jadi kecerdasan emosi di situ akan dijelaskan secara psikologis dan medis, artinya secara neuroscience. Di situ dijelaskan secara detail bagaimana saraf ini mulai anak kok Mbah Suro kok bisa mendidik anak, bisa anak-anaknya itu juara hebat kerja bisa jadi kerja di programmernya Grab, Gojek, kemudian ada di BCA, ada di banyak, ada yang juga yang sudah jadi mereka memegang di pemerintahan jadi orang-orang hebat. Pertanyaan simpel, kok yo percaya lah wong saya sendiri cuma biasa-biasa saya sendiri kan nggak hebat gitu loh. Itulah, disitulah saya ulangi lagi, karena kecerdasan emosional ini 85% memegang kunci kesuksesan. Kata Daniel Goleman dalam bukunya Emotion Intelligence. Jadi dalam kecerdasan emosi ini. Daniel Goleman ini pada tahun 1996 sehingga syarat dan sertifikatnya Pak Eko Novianto nanti langsung ke Kalista Foundation aja ya.
ke Mbak inilah, nanti bisa japri Mbak Nabila, banyak sekali yang tertarik Mbak Nabila ya. Kemudian kecerdasan emosional itu apa? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, pertama mengenali, kemudian memahami, kemudian mengelola, kemudian menggunakan secara efektif pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Saya ulangi lagi, kecerdasan emosional yaitu keadaan seseorang, kemampuan bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk mengenali ini emosi atau bukan. Harus tahu dulu ini emosi atau rasional. Ciri-cirinya adalah untung, rugi, enak, nggak enak. Jadi hakikatnya itu cuma dua. Jadi enak, nggak enak, benar, salah, untung, rugi. Nah, kalau orang emosional mereka nggak akan berbicara tentang untung rugi. Nah, mereka harus mengenali, oh ini saya emosi. Kenapa ya saya kok ikut-ikutan ke bawah iklan terus tiba-tiba saya ngeklik akhirnya saya gini. Saya punya masalah kemudian saya itu halusinasi atau saya itu sedang ngalamun. Tiba-tiba ada penawaran aplikasi pinjol misalnya. Terus saya itu emosional ngeklik. Nah akhirnya tiba-tiba saya gini nggak tahu dikiranya enak akhirnya ini. Itu adalah korban-korban emosional. Nah kemudian pertama harus mengenali dulu. Yang kedua itu memahami, paham. Sabar paham, iki emosi yo. Kemudian harus kita bisa mengendalikan dan bisa menggunakan. Itu juga nggak gampang. Semua itu dipengaruhi ada di dalam saraf otak kita ini, di mana senang itu ya dihasilkan oleh saraf otak yang menghasilkan senang. Kemudian marah itu juga dihasilkan oleh saraf otak. Sehingga bagaimana kita ini melakukan tindakan-tindakan kita itu secara pilihan untuk memilih secara dewasa. Jangan sampai kita itu terpancing untuk keadaan-keadaan yang emosional. Saya rasa untuk dasarnya dulu dari saya ini dulu sebaiknya tanya jawab dulu aja ya karena waktunya mepet. Itu waktu saya selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Nabila, silakan. Oke, baik Bapak. Sesuai yang dibilang Bapak Suro Demit ini, langsung saja kita ke agenda selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi bersama Mbak Suro untuk bisa raise hand atau bisa mengaktifkan audionya secara langsung. Atau boleh juga ditulis di room chat Bapak Ibu, silahkan. Silakan. Monggo Pak Eko, Pak Eri, selamat sore Bu. Ini dari Bulukumba juga, Sulawesi. Banyak sekali kayaknya tadi dari Papua juga ada loh Pak Endar, Ignatius Endar, kemudian ada Mas Peter, dosen dari Universitas Satya Wita Mandala. Silakan. Iya, silakan Ada Bapak Pak Ibu. Heru. Pak Heru selamat sore juga. Selamat mantap. Nggih, sehat selalu Pak Heru. Nggih. Nggak ada pertanyaan. Silakan bertanya, Mbak. Apapun, ayo boleh. Berdasarkan Baik, apa yang sudah saya berikan tadi, ya. iya baik. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar, mungkin dari saya dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Kalau misal kita membahas hari ini kan mengenai kecerdasan emosional. Lalu Hmm. kalau misal apakah ada risiko jika kecerdasan emosional ini lebih difokuskan, Pak? Contohnya kayak misal kayak anak itu menjadi terlalu perasa mungkin ya, tetapi dia kurang kompetitif dalam bidang akademiknya, begitu, Pak. Apakah ada resikonya kalau misal kita terlalu fokus di kecerdasan emosionalnya saja? Tidak ada teori yang membuktikan. Tidak ada, saya belum menemukan dasar kajian empiris yang membuktikan bahwa anak yang belajar kecerdasan emosional itu akan gagal akademisnya. Jadi jawabannya itu. Kenapa? Karena otak ini, manusia ini dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan. Jadi ada jalinannya, Mbak. Otak itu pada saat anak kecil, dia akan sebenarnya anak itu tidak tahu benar salah atau dosa tidak dosa. Itu anak di bawah 7 tahun itu perkembangan sarafnya adalah sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan mereka yang ditanamkan kepada anak sesuai dengan bimbingan orang tua. Kemudian
akan membentuk jalinan saraf anak itu dan nanti akan termemori di dalam hipotalamus mereka, di dalam hipokampus, sorry, di hipokampus ya, sehingga itu akan menjadi hal yang sudah permanen di bawah 7 tahun. Misalnya melihat apa itu dari istilahnya jadi trauma atau sudah kebiasaan main game, nanti akhirnya susah dihentikan. Gitu. Tapi kalau masih di bawah 7 tahun ini masih gampang kita kendalikan. Gitu. Oke, baik, Pak. Lalu di tengah era digital seperti ini ya, Pak, apalagi Hmm. paparan media sosial ini semakin sering, entah itu dari Hmm. anak kecil, remaja maupun dewasa. Lalu, Hmm. apakah metode konvensional ini dalam mengajarkan kecerdasan emosional bagi anak itu masih relevan, Pak, di tengah paparan media yang sangat Sangat relevan. Sangat relevan. Karena 85% ini dan saya sudah buktikan loh ini. Anak-anak di sini itu saya memberikan materi tentang server, coding, pemrograman dan sebagainya. Anaknya dulu itu di sekolah aja dia ngerimpeng kabel aja nggak bisa. Jadi coba bayangkan, ketika bagaimana kok suara saya, gambar saya ini kok bisa lewat kabel, kemudian lewat udara dengan jaringan menggunakan jaringan data. Ini gimana sih logikanya? Nah, teori pendekatannya itu bagaimana sih? Oh, ada oscillator, 7 oscillator. Oh, tahap pertama itu level pertama ini, level kedua physical layer, kedua ini ada framework dan sebagainya itu dengan metode pendekatan cara pembelajaran yang mengasihkan. Nah, istilahnya mengasihkan itu. Ada lagi? Nah, tadi kan Bapak bilang nih metode yang mengasihkan. Terus menurut Bapak itu metode yang mengasihkan itu yang seperti apa sih, Pak? Kebetulan saya juga sambil menyambi jadi pelatih pramuka ya, Pak. Kadang kan melihat anak-anak ya kadang antusias, kadang bosan. Nah, itu dalam mengatasinya itu bagaimana, Pak? Biar kita menimbulkan metode yang asyik itu gimana ya, Pak? Jangan yang pertama dilakukan, kita harus arif. Artinya kita harus objektif, bukan subjektif. Kalau pemikiran emosional itu mesti subjektif. Kalau kita eh, cerdas secara emosional, berarti kita objektif. Kita ya harus melihat permasalahannya dan jangan menjudgment atau jangan menyalahkan atau jangan menilai, tetapi di asesmen dulu, dilihat kondisi permasalahannya. Oh, anak ini seperti ini karena apakah ekonominya, apakah kurang perhatian dari orang tua, atau karena pergaulan, atau karena apa, sehingga dari komunikasi, jadi namanya sampean kan tahu komunikasi persuasi ya. Jadi bagaimana kita itu berkomunikasi kepada anak sehingga anak tersebut itu mau mau cerita dengan asik itu diberikan apresiasi dulu, Mbak. Berikan penghargaan. Kalau perlu itu harus dibuat senang, dibuat nyaman dulu. Kalau udah senang nanti dia akan cerita sendiri. Akhirnya semuanya itu akan ngomong. Nah, dari situlah kita baru melakukan tindakannya. Jadi untuk melakukan tindakan itu kita harus tahu patologinya dulu, penyebabnya dulu. Dan kita nggak boleh, ini ranahnya orang tua ya biarlah nanti kita komunikasikan kepada orang tua. Ranahnya sekolah ya kepada sekolah, ranahnya guru kepada guru. Ranahnya anak itu misalnya ketika seperti ini ya kita sendiri harus bisa memberikan contoh. Kalau anak itu cara mendidik yang paling mudah adalah kita pertama itu didiklah dengan hati, yang kedua adalah berilah contoh. Kita ini selaku menjadi teladan. Contoh ya misalnya saya nyapu, saya nggak usah nyuruh anak-anak nyapu. Mbak sini saya bantu, saya ngepel, anak-anak akan membantu ngepel. Ya, contohnya seperti itu. Baik, Ya, Bapak. mulai paham? Ya, Asik gak? sangat dipahami Bapak, lumayan asik-asik. Tadi kan Bapak juga Apalagi? sempat bilang ya, kecerdasan emosional ini merupakan yang subjektif gitu. Lalu bagaimana cara guru ini bisa menilai atau mengukur anak itu memiliki kecerdasan emosional secara objektif, Pak? Nah, begini. Itu kita berbicaranya pendidikan ya kalau guru ya. Ya kita tidak hanya menilai dari aspek emosional anak, tapi juga dari afektif dan dari apa itu dari psikomotorik juga. Itu oleh Benjamin Bloom tahun 54 itu dia menyampaikan satu teori yang namanya teori TAKS apa yang sekarang itu menjadi acuan pendidikan untuk patokannya. Jadi namanya taksonomi Bloom.
taksonomi Bloom itu sebagai indikator capaian yang dilihat dari 3 dimensi. Dimensi pertama adalah afektif, ya. Dimensi pertama itu adalah afektif. Dimensi kedua adalah kognitif. Kemudian dimensi ketiga adalah dari psikomotorik. Nah, gampangnya begini. Kalau kognitif ini adalah bagaimana kemampuan otak depan, prefrontal cortex ini, mereka menggunakan logika pemikirannya, memaknai sesuatu, mempersepsikan sesuatu gitu. Ya ada yang tanya ya. Ya. Terus kemudian afektif itu menyangkut tentang perasaan emosional. Jadi kalau kalau apa ya, misalnya anak tersebut itu bentar, afektif itu apa saja? Itu ada kata kuncinya ya, Mbak. Jadi nanti saya kirim. Jadi saya kirim sekarang aja deh. Di taksonomi belum ya. Oke, 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 oke. Nah, ini di ranah afektif itu ada lima kategori. Penerimaan, responsif, kemudian nilai-nilai yang dianut, yang keempat ada organisasi, yang kelima adalah karakterisasi. Contohnya penerimaan itu apa? Penjelasannya adalah penerimaan itu adalah kemampuan untuk menunjukkan atensi atau perhatian dan penghargaan terhadap orang lain. Kata kuncinya apa? Satu adalah menanyakan, dua mengikuti, tiga memberi, empat menahan, lima mengendalikan diri, ke enam mengidentifikasi, tujuh memperhatikan, dan yang terakhir adalah menjawab. Menanyakan, mengikuti, memberi, menahan, mengendalikan diri, mengidentifikasi, memperhatikan, menjawab. Ini sebagai kata kunci yang menjadi acuan pendidikan secara internasional, Mbak. Ini patokan internasional, tidak hanya di Indonesia. Jadi taksonomi Bloom ini menjadi indikator capaian. Contohnya tadi anak ini bisa menerima atau tidak. Pasti satu, bagaimana dia menanyakan atau tidak. Kedua, dia itu memperhatikan, mengikuti tidak. Kemudian yang ketiga, dia itu bisa memberikan sesuatu enggak. Yang keempat itu bisa mengendalikan diri atau menahan atau tidak. Atau malah emosi. Nah, itu dari penerimaan. Kemudian kalau dari respon, kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk bereaksi. Nah, contohnya apa? Menjawab, membantu, mentaati, memenuhi, menyetujui, dan sebagainya. Kata kuncinya itu ada. Sebenarnya misalnya saya melihat Mbak Nabila kayak gitu, ngobrol dengan saya, Mbak Kalisa itu afektifnya bagaimana, kognitifnya bagaimana, psikomotoriknya bagaimana, gitu. Ketika diajak ngobrol kok malah diem, kenapa diajak ini kok malah tidak melihat, tidak memperhatikan, oh ini ada bermasalah di sini, centang. Jadi tugasnya asesmen itu hanya memvalidasi, valid enggak, oh tidak memperhatikan ini. Itu dipengaruhi oleh keadaan seseorang, bagaimana mereka itu tercukupi kebutuhan hidupnya. Pertama ada kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan eh, apa itu ketenangan dan keamanan. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Yang keempat adalah kebutuhan tentang apresiasi. Yang kelima terakhir adalah kebutuhan untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Itu yang dinamakan uh, urutan kebutuhan menurut Maslow gitu. Itu Mbak. Ini Oke, contohnya. baik Bapak. Ya, siap sangat terbantu dan tadi juga di akhir sempat disebut teori Maslow yang sering diulas juga di perkuliahan saya. Oke, Gampang baik. kok. Nggih. Misalnya contohnya gini, teori Maslow itu dalam implementasi kehidupan bagaimana nanti? Orang itu capek, mereka kan butuh istirahat. Oh, berarti kesehatannya mereka itu butuh istirahat. Orang itu lapar, oh berarti butuh makan. Lah wong orang lapar, orang capek itu butuh istirahat, orang lapar itu butuh dikasih makan kok disuruh kerja, malah dimarahin. Ngapain kamu duduk-duduk itu? Orang capek ya istirahat, tapi istirahat ya cukupnya. Gitu loh. Hmm, Paham? paham, paham, Pak. Sangat sangat dipahami. Mudah sekali Hmm. penjelasannya.
Baik, Bapak, sebelumnya ini ada pertanyaan dari Bapak Eko. Ya, silakan. Mana cara supaya anak itu nurut sama orang tua, Pak? Misalnya kalau disuruh atau diperintah, dia itu tidak ngomong nanti dulu, bentar dulu, gak langsung bergerak. Pasti ada aja alasannya. Silakan dijawab, Pak. Jawabnya adalah jadi contoh. Jadi orang tua itu harus memberikan teladan. Karena anak itu yang dibutuhkan itu hanya kenyamanan. Anak itu mendapatkan sesuatu, apa yang dilihat dari mata, itu mesti atau dari telinga, itu apa? Ini apa? Ini apa? Biasanya orang tua itu pada males menjelaskan. Nah, cobalah itu diarahkan sama jangan sampai ke hal-hal yang memang belum sesuai dengan tumbuh kembangnya. Dikasih tahu yang ini. Kalau anak itu terbiasa di lingkungan yang tidak baik, oh udah biasa kok kayak gitu, kenapa nggak boleh kan gitu? Karena anak ini nggak tahu itu benar atau salah di bawah 7 tahun itu. Jadi caranya apa? Orang tua yang memberikan teladan dan dengan kata-kata yang lebih bijak. Jangan, kamu ngapain di situ? Jangan gitu. Adik, asik ya? Butuh temen nggak? Nah, biasanya tak temenin, tak gini. Ada apa? Udah makan belum? Ini loh, tadi kok darah ram itu ngapain gitu. Kadang saya itu kadang saya sendiri itu sadar saya kalau saya sendiri ini nggak waras. Ketika saya ini harus harus saya itu harus munafik dengan diri saya sendiri ya karena apa? Karena saya harus memberikan contoh saya selaku orang tua. Nah contohnya seperti itu. Artinya memberikan jadi orang tua yang menjadi teladan itu tidak mudah. Oke begitu ya jawabannya. Oke, baik Bapak. Itu Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Nina. Bagaimana cara bisa silakan. membangun kecerdasan emosional pada anak remaja yang sering sakau karena ketagihan miras? Silakan dijawab, Pak. Itu harus pertama. Jadi di dalam otak kita ada sesuatu yang membuat kita itu terangsang, ada yang sesuatu yang membuat kita itu jadi bahagia, ada sesuatu yang ada rangsangan dari luar yang membuat kita itu apa itu membuat kita itu bisa contohnya rasa pedas. Akhirnya kan kita jadi keringat, jadi ini. Nah, biasanya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Oke, dipengaruhi oleh lingkungan sehingga kurangnya pengawasan dari orang tua, anak tersebut itu mencoba-coba karena tidak dikasih tahu kalau itu resikonya itu akhirnya menimbulkan melemahkan saraf anak ini akhirnya mereka menjadi nyaman. Nah, ada zat kimia, zat asing yang masuk ke dalam otak dan akan menggantikan fungsi hormon kita sehingga anak itu akan menjadi ketagihan. Caranya bagaimana? Ya itu dibawa ke rehabilitasi sosial kalau sudah parah. Tetapi kalau memang itu pihak keluarganya itu ada mau ya, silakan nanti ke lembaga psikologi yang gratis banyak. Konsultasi ngobrol dengan saya bantu. Jadi misalnya ada kasus-kasus seperti itu, tapi saya tidak menjalankan selaku psikolog ya. Artinya kita sharing berbagi selaku orang tua saja. Karena saya tidak memiliki sertifikasi profesi selaku psikolog ya. Tapi saya punya tanggung jawab moral sama-sama orang tua bagaimana ketika melihat kondisi anak seperti itu, apa yang harus kita lakukan, treatmentnya itu bagaimana nanti saya berikan. Itu. Oke, baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan untuk didiskusikan bersama. Saya mungkin beri kesempatan untuk satu penanya lagi karena waktu hampir habis. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Untuk Bu Dina, bagaimana Ibu? Apakah jawabannya sudah cukup? Apa ada yang perlu ditanyakan kembali, Bu Dina? Dibawa ke psikolog ya, atau nanti orang tuanya ngobrol deh intinya, anak itu diberikan perhatian, jangan disalahkan. Tapi bagaimana difilter dulu dari lingkungannya, kita amati dulu pengamatan. Kita pengamatan, diamati, kemudian ada hal-hal apa yang biasanya karena orang tua itu capek atau apa, anak merasa kurang diperhatikan, akhirnya anak itu diam-diam mereka itu bergaul sama orang-orang yang suka minuman gitu. Cukup nggih, makasih Mbak Nina Bang Sampah. Kangen. Oke. Iya, Ada Bapak. lagi. Mungkin karena dari Bapak Ibu tidak ada yang memberikan pertanyaan lagi, untuk pertanyaan dari Ibu Nina tadi sekaligus penutup sesi diskusi dan tanya jawab di webinar kali ini ya, Oke. Pak.
Nanti untuk Nggih. diskusi lebih lanjut bisa bergabung ke grup WhatsApp ya Bapak Ibu peserta webinar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut di sana atau ada yang sharing nanti kita diskusikan bersama di grup tersebut. Baik, sebelum acara ini ditutup kepada Mbak Suro, saya perkenankan untuk menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Silakan, Mbak. Ya, intinya terima kasih sekali ya untuk saat hari ini. Sebenarnya waktu yang ada ini kalau berbicara sama saya itu eh, karena ilmu-ilmu yang kita bahas saat ini itu tidak sangat langka ya, sangat langka. Karena nanti kita bisa membahas dari aspek psikologi, dari parenting, dari kesehatan, kemudian juga dari aspek pendidikan, dari aspek-aspek yang lain. Ketika berbicara tentang bagaimana tumbuh kembang anak ini agar memiliki kecerdasan emosional yang baik. Nanti saya tadi sebenarnya berharap dari dunia pendidikan itu ada yang bertanya bagaimana kalau di dunia pendidikan. Nah, kalau di dunia pendidikan rekomendasi saya menggunakan KASEL, CASEL. Nah, apa sih KASEL? Di situ ada kok. Itu kalau di guru apa itu ya? Guru PTG itu diberikan tapi rata-rata pada nggak ngerti itu. Jadi materi yang sangat sulit yaitu. Jadi KASEL itu adalah ya untuk apa social emotion. Jadi kecerdasan sosial yang diterapkan dalam dunia pendidikan, bagaimana pendidikan berbasis orang tua, pendidikan berbasis masyarakat dan sebagainya itu tidak mudah karena harus ada kerjasama dengan semua stakeholder. Oke, kurang lebihnya dari saya itu ya, tapi sayang sekali bagaimana Mbak, nanti kalau waktunya ditambah atau kita membuat gimana ya yang lebih asik lagi. Kayaknya karena masih pertama, kemudian ini, makasih Bu Nina, pamit ya. Saya rasa bersambung aja deh gitu ya Mbak Nina, Mbak Ani, Mbak Kalista, makasih. Terima kasih semua yang sudah ikut webinar kali ini. Saya Mas Rodemit, juga mohon maaf, saya juga masih sama-sama belajar sharing selaku orang tua juga banyak salah ya. Nanti selanjutnya bisa menghubungi kontak saya, tanya bisa ke Mbak Nabila juga boleh, biar nanti materi-materi semuanya itu tentang apapun, boleh nanti kita share melalui Kalista Foundation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin iya benar sekali ini baru pertama kali kita juga membahas ini. Nanti kita bisa agendakan lagi bulan depan dan mungkin target sasaran kita nanti akan kita share ke praktisi-praktisi pendidikan ya Pak, terutama ke guru-guru Lebih sekolah. spesifik, ya, lebih spesifik aja. Betul. Nggih. Baik, siap Bapak. Terima kasih banyak. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak kepada Mbah Suro yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di Kalista Foundation. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir pada webinar siang hari ini. Sebelum acara ini ditutup, saya mungkin mengundang Bapak Ibu yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Silakan Bapak Ibu untuk diaktifkan kameranya. Baik, mungkin yang lain sedang berhalangan untuk dinyalakan kameranya. Langsung saja saya pandu. Untuk dokumentasi yang pertama, kita menggunakan gaya formal terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, untuk gaya yang kedua, kita melambangkan huruf C, Bapak Ibu. Ini, Melambangkan, ya, C, Kalista Foundation. Baik, saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah acara yang luar biasa kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Baik, saya Nabila Azahra pamit undur diri. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun.